Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, kalau sehat, baik. Ini ada beberapa yang nggak sekolah. Siapa ada yang nggak sekolah? Coba ke bapak ini aja ya. Azam yang nggak sekolah. Azam apa sakit? Kemudian Fajar teh Muhammad Fajar atau Fajar? Fajar Anugrah teh yang Cibungur ya? Ya Pak. Fajar Putra Ramadan? Ya. Sakit? Terus? Riani. Yuda. Siapa? Muhammad Rizki. Oh, Muhammad Rizki. Apa sakit? Apa? Nah, ini banyak yang sakit. Semoga sehat. Kalian juga catat seperti yang disampaikan di amanat upacara. Menjaga kesehatan itu butuh, karena apalagi di cuaca yang kayak gini, ini gampang untuk kena sakitnya. Ya, terutama gejala BD itu banyak di perubahan cuaca seperti ini. Oke? Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi tentang interaksi makhluk hidup. Apa hubungannya antara interaksi makhluk hidup itu dengan manusia? Atau gini, apakah kegiatan manusia itu akan mempengaruhi interaksi pada makhluk hidup? Ya. Bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi interaksi antar makhluk hidup? Interaksi apa? Tahu kan? Interaksi itu apa? Hubungan. Antar makhluk hidup itu kan punya hubungan. Ya. Ya. Antar makhluk hidup punya hubungan, antara hewan sama tumbuhan, tumbuhan sama tumbuhan, hewan sama hewan, itu berhubungan. Nah, kegiatan manusia itu, kegiatan kita, aktivitas manusia itu mempengaruhi terhadap interaksi makhluk hidupnya. Ya. Mempengaruhi tidak? Ya. Hah? Seperti apa? Bagaimana? Contoh kegiatan manusia yang akhirnya mempengaruhi interaksi antar makhluk hidup. Kegiatan seperti apa? Hah? Contoh kegiatan manusia yang mempengaruhi akhirnya mengaruhi interaksi antar makhluk hidup. Kegiatan seperti apa? Cing kencang, ngacung biar bapak tahu siapa yang ngomongnya. Apa? Pembunuh? Membunuh ular. Apa pengaruhnya kalau kita ngebunuh ular? Apa? Cing kencang karena itunya nggak kedengaran ke belakang. Membunuh ular itu seperti apa kawan? Jadi di mana kegiatan manusia dan membunuh ular mempengaruhi interaksi yang lain. Bagaimana? Ayo, Neng. Bapak, kemana, Bapak? Kalau kita membunuh ular, tikus akan kenapa tikusnya jadi banyak? Elang atau ular? Ularnya? Karena kita ngebunuh ular, tikusnya jadi banyak. Kenapa? Tikus jadi banyak kenapa? Apa? Oh, karena tidak lagi ada yang memakan tikus. Tuh, hebat. Ada lagi nggak contoh kegiatan manusia yang mempengaruhi interaksi? Keseimbangan interaksi itu. Apa contohnya? Apa?
Semut. Kenapa semut? Yang kencang biar kedengeran. Diapain semutnya? Diapain? Iya. Bagaimana kegiatan kita yang kita lakukan akhirnya mempengaruhi interaksi makhluk hidup. Apa contohnya? Semut, kenapa semut? Apa? Dan berikan. Kita mencemari air. Apa pengaruhnya terhadap yang lain kalau airnya tercemar? Ya, kalau kita mencemari air, ikan di dalam air itu akan mati, berkurang. Apalagi satu lagi, apa contohnya? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Sembarangannya kemana? Sungai. Ke sungai atau ke got? Ke sungai. Kalau seandainya sampah banyak di sungai, apa akibatnya? Antar makhluk hidup. Gara-gara kegiatan kita, interaksi makhluk hidupnya ini terganggu. Kalau banjir bukan antar makhluk hidup, itu mah udah maksudnya ke bencananya. Apa? Kalau tercemar ikannya mati, sama ya. Ya kalau sananya tercemar ya ikannya juga mati. Oke. Nah, dari sana itu, kenapa Pak kita harus mempelajari tentang ekosistem dan interaksi makhluk hidup? Pertama, di dalam pembelajaran ini kalian harus paham apa itu lingkungan atau disebutnya ekosistem. Aku ulang lagi. Setelah belajar ini kalian harus paham apa yang dimaksud dengan lingkungan, termasuk lingkungan ekosistem. Kemudian kalian juga harus tahu ekosistem itu ada penyusunnya. Ada penyusunnya komponen biotik dan ada juga komponen abiotik. Dua yang harus kalian tahu. Tiga, kalian juga harus tahu atau bisa memberi contoh siapa aja yang termasuk komponen biotik. Apa saja yang masuk ke dalam komponen abiotik. Yang ketiga, kalian juga diharapkan nanti dapat membuat bagan rantai makanan. Nah ini rantai makanan ini agak lucu, kirain Bapak mau kalau ngejelasin rantai makanan gampang, nggak pasti ngerti. 2 tahun yang lalu pas Bapak tanyain apa sih rantai makanan, oh cina makanan yang berbentuk rantai, contohnya kacang panjang, bukan itu. Nah makanya dengan pelajaran ini kalian tahu rantai makanan itu seperti apa. Kemudian selain rantai makanan, kalian juga harus dapat membuat jaring-jaring makanan. Jangan bilang oh buat jaring-jaring makanan tuh ya udah kita ranyamin jaring nanti simpanin aja di sungai, nanti nyangkut ikan, nah kita bisa makan ikan. Bukan itu, bukan jaring yang nangkap ikan, bukan. Jaring-jaring makanan itu cuma istilah. Ya, nanti kita pelajari apa itu rantai makanan, apa itu jaring-jaring makanan. Nah, selain itu kalian juga harus dapat memberi contoh pola-pola interaksi. Tadi Bapak cerita ke kalian bahwa makhluk hidup ini banyak dan mereka itu akan saling berinteraksi. Satu sama lain ada interaksinya, ada polanya. Tapi kadang-kadang kegiatan manusia lah yang mengganggu pola interaksi itu, yang mengakibatkan berubahnya pola interaksi itulah yang memunculkan musibah, yang memunculkan masalah. Ya. Nah, kemudian selain itu kalian juga ini sangat penting, kalian itu diharapkan dapat tumbuh kesadaran diri terhadap isu-isu terkini, yaitu isu tentang keseimbangan ekosistem. Ada kesadaran bahwa kalau melakukan ini nanti mengakibatkan apa? Itu yang terpenting dari belajar ekosistem ini. Kemudian kalian juga harus dapat merancang upaya mitigasi. Awas, hati-hati, mitigasi itu upaya mitigasi itu upaya untuk mencegah bagaimana keseimbangan ekosistemnya masih tetap terjaga. Ya, aktivitas-aktivitas, makanya Bapak tanyain apa aktivitas yang merusak
interaksi itu ya ekosistem itu. Apa yang merusak yang kegiatan kita? Nah, kita harus membangun kesadaran itu. Kalian akan muncul kesadaran dan kalian tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena kita akan menyelamatkan dari ekosistem. Kemudian selanjutnya kalian juga diharapkan dapat melakukan aksi nyata yang kolaboratif. Kenapa disebutnya kolaboratif? Karena kalau pencegahan ini nggak bisa sendiri-sendiri, harus dilakukan bersamaan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Itulah tujuan dari kita belajar tentang ekosistem dan interaksi antar makhluk hidup. Bisa dipahami sampai sini tujuan belajarnya? Nah, bagaimana Pak cara kita mencapai tujuan pembelajaran ini? Yang pertama, nanti kita akan field trip atau praktikum langsung di lapangan, ya. Kita akan cek apa saja komponen yang menyusun ekosistem, baik itu biotiknya maupun abiotik. Kita lihat langsung, bukan hanya cenah. Kita lihat, tulis. Habis dilihat, ditulis di LKPD. Bapak udah siapin LKPD-nya, nanti tulis di LKPD-nya apa yang kita amatin. Di mana Pak? Kita ambil aja sawah terdekat dari sekolah kita. Ya, untuk kita main di sana sambil duduk. Pak, boleh kita asur-asurkan? Boleh. Tapi jangan kepaparan teing juga. Ya. Dua, selain kita habis mengecekin, nanti Bapak udah tambahin pertanyaan-pertanyaan pemantik yang untuk didiskusikan sama kalian. Nah, nanti tulis pertanyaan-pertanyaan pemantik ini, dijawab gitu. Apa saja untuk kalian dapat memahami pola-pola interaksi yang terjadi. Kan ada makhluk hidup, kalian tulisin apakah mereka berhubungan satu sama lain. Nah, seandainya ada hubungannya, hubungan mereka ngapain? Apa? Pak, terangnya gimana? Kemarin Bapak udah kasih bahan pembelajaran, ada videonya, kalian bisa tonton. Oh, ini kita maksudnya kemana interaksinya? Kalau ini maksudnya kemana? Udah disediakan. Nah, setelah kalian dapat interaksi itu, coba interaksi itu kalian nanti gabungkan untuk dijadikan rantai makanan. Kemudian dari rantai makanan jadikan jaring-jaring makanan. Nah, aktivitas selanjutnya, aktivitas yang ketiga pembelajaran itu, kita akan membuat karya. Sama dengan pertemuan sebelumnya, kita akan buat karya dari yang kalian bikin tadi. Buat karya presentasi, ya. Boleh di Canva, boleh juga di karton. Nanti buat karyanya, hasil karyanya dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Bisa dipahami? Nah, bagaimana Bapak menilai pembelajarannya? Bapak menilai pembelajarannya sama, ada pretest, ada post test. Ya, ada pretestnya, ada post test. Kalau pretestnya nggak akan dimasukin ke nilai. Kalau pretestnya nanti habis ini pertemuan kedua Bapak kasih lagi soal, baru diambil nilai. Paham? Nah, selain ini Bapak juga menilai dari LKPD-nya, yang LKPD yang diisi oleh kalian ini juga dinilai sama Bapak. Ya, benar salah nulis di sini juga dinilai, kemudian kalian presentasi juga itu dinilai. Jadi nilainya itu ada post testnya untuk pengetahuan, kemudian sikap kalian pas presentasi, pas melakukan praktek, kemudian kinerjanya juga pas mengisi LKPD sama pas presentasi. Sampai sini bisa dipahami? Untuk nilainya dari mana? Sudah? Oke, kalau sudah silakan nanti kalian kerjain ini dulu sekitar 10-15 menit. Ini dikit pertanyaannya, tinggal dijawab aja. Nggak usah Bapak jelasin lagi karena kemarin udah pernah cara ngisiin pertanyaan ini. Gimana kalau seandainya kalian jawabnya 1 tidak setuju, kalau 2 kurang setuju, kalau 3 setuju, kalau 4 sangat setuju. Paham ya? Oke. Kamu ikut mundur. Yang sudah dapat silakan langsung dijawab aja.
Fotoin dulu ya. Oke, tadi udah dilakukan pretest. Nah, ini LKPD-nya silakan mewakili kelompok 1 sampai kelompok 4-nya bagi ke depan. Kelompok 1 siapa? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4. Udah, cicing we lah. Nah, nanti tugas kita nanti kita mencari komponen biotik dan komponen abiotik. Nanti kalau ada yang nggak dipahami waktu ngerjain selama dikerjakan, silakan nanti kalian bertanya dan bawa handphonenya, dompetnya, uangnya, yang ditinggal cukup tasnya aja, yang dibawa LKPD, buku tulis, pulpen, sama handphone. Ya, kita nanti belajarnya di sawah, kita cek. Kerjanya harus cepat sama efektif ya, karena untuk mengaktifkan pelajaran guru lain, jangan sampai mengganggu pelajaran guru lain seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti kita ke sana. Nggak boleh bawa motor, jalan aja. Kita cari sawah yang pertigaan aja yang paling dekat. Ya, silakan. Mangga, ya. Tong di Ada Ibi. Cepat ya jalannya. Dilihat. Tugas kalian dicek di situ, cari sebanyak mungkin komponen biotik dan komponen abiotik. Yang ditemu silakan ditulis tulisnya di tabel yang udah disediakan. Nah, karena ini luas, sawahnya luas, cukup cari di tempat teduh. Kalau nggak ada wayana di tempat panas. Makanya kalau mau panas, secepat mungkin aja. Secepat mungkin untuk ngamatin biar beres. Paham? Caranya gampang, seandainya ada yang nulis, ada yang kukerilingan, nemu apa, catat, nanti tinggal digabungin. Paham? Oke. Ya, mangga silakan bekerja, waktu sekitar 30 menit, silakan. Terserah, apa yang penting ini. Pala-pala. Oh, di Sararau. Naon eta namina? Iya naon namina? Gak tahu. Tuh. Maning TV orang kayak gitu. Oh, jadi terbang kan dia? Tong didiukan, Sasa. Tadi kita udah ngamatin di mana ada komponen biotik kan, ada komponen abiotik. Ada yang udah dapat komponen biotiknya lebih dari 20 enggak?
Nyampe 20? Belum. Belum. Komponen abiotiknya dapat berapa? Belum. Oke. Coba kira-kira yang menyulitkan kalian nyariin komponen biotik sama abiotiknya apa tadi? Yang sulit nemuin apa? Ada yang mau gitu? Kan disuruhnya kan kalau nggak salah biotiknya kalau bisa ada 25, sedangkan abiotiknya harus ada sekitar 10. Nah, itu dapat nggak? Deal? Dapat nggak? Nggak. Kenapa nggak dapat? Apa yang bikin sulit nyarinya? Tuh ketempok. Oke, kita lihat lagi ya nanti. Nah, siapa yang mau berpendapat? Gimana perasaannya? Atau Tisawa? Panas. Mendingan ke sawah, mendingan di kelas. Kalau tahu mendingan di kelas, matakna kalau indung ke sawah harus ngerasain. Ya, entong suka segala menta, iya menta, tapi nggak pernah ngerasain di mana posisi kolot. Kadang kan kalian disuruh ke sawah cuma mencari data hungkul, tidak disuruh gawe itu baru jalannya hungkul, belum disuruh gawe. Nah, makanya harus kita sayang ke orang tua. Oke, baiklah. Untuk nanti kita bisa lanjutkan untuk pertemuan kita hari ini, kita cukupin dulu ya. Kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini, tapi datanya nanti harus tetap dilanjutkan. Seperti yang kata Bapak, setelah dilanjutkan nanti jawab pertanyaan di LKPD secara berkelompok. Kapan Pak? Mungkin besok kan kita persiapan untuk Ramirat. Nah, hari Kamis LKPD-nya tolong bawa. Bawa handphonenya. Nanti kita lanjutin untuk mengerjakan LKPD-nya harus sampai beres. Sehingga pertemuan berikutnya kalian dapat melakukan presentasi. Apa hasil pengamatan kalian dipresentasikan, bagaimana cara kita menjaga keseimbangan dari ekosistem. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, siapkan, bereskan nanti datanya, kemudian buatlah karya kalian dalam bentuk presentasi. Nanti kita akan melakukan presentasi secara berkelompok. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, mangga salah satunya pimpin untuk berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Siap, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin itunya.